Simak sekarang. Oke, jadi setelah kita membahas ya gold dan membuat dua zona di atas ya. Ini kan ada zona 1, zona 2 ya teman-teman ya. Nah, untuk saat ini gold ini berada di zona pertama kita teman-teman. Dan kemarin kalau kita kalian ada nonton TikTok saya update ya. Ini ada Marubozu yang nge-breakout dari model candle nih kalau kita lihat ya. Ini kan dia sideways ya, artinya selama range sideways dia ini ya, ini adalah inside bar teman-teman. Ini inside bar ya, jadi ini model candle ya, ini sideways range inside bar, dan ini dia berhasil ngebreak nih Marubozu ini gitu teman-teman. Makanya saya bilang ke kalian di update TikTok ya, ini perlu kalian perhatikan gitu untuk si Marubozu 2 ini, karena selama price atau harga belum bisa nge-breakdown ya di bawah Marubozu ini atau di bawah 2665 ya, itu dia masih potensi lebih besar untuk melanjutkan kenaikan gitu ya. Dan untuk rejection di 4 hours saat ini di zona pertama, saya nggak melihat adanya rejection cukup kuat ya. Jadi hope kita ya, atau harapan kita ya, untuk malam ini dia bisa turun atau reject dari level harga ini ketika pada saat news euro ya ditambah news USD itu dirilis teman-teman gitu, karena itu memang ada potensi good for USD dan bad for gold dan juga euro dan GU itu sendiri teman-teman gitu ya. Tapi kan ini hanya sebatas harapan ya, pasti ya bahasa itu kayak bukan harapan sih ya, tapi lebih tepatnya pandangan gitu secara data yang ada gitu ya. Jadi kita nggak mau jadi cenayang lah, dan saya juga bukan cenayang gitu kan, buat apa gitu ya. Ya kita trading sini realistis aja sih gitu. Kalau misalkan intinya nggak bisa dan nggak memenuhi standar SOP kita, ya udah nggak usah di tag gitu teman-teman. Ya saya juga trading juga begitu kok gitu loh. Karena kalian mau lihat nggak hasil trading saya ya selama ini personal ya, ini trading personal saya sih gitu loh. Saya modal nggak banyak-banyak banget. Ini salah satu akun saya ya. Ini modal kurang lebih saya masuk 500 USD, sekarang udah 818 ya. Dan ini saya WD setiap minggu gitu. Jadi ini start 500 saya itu dari hari Senin gitu teman-teman. Nah ini kalau kalian boleh lihat nih, saya geser dulu kameranya. Historinya sini sih kita transparan aja ya. Ya, ini sambil trading juga nih, saya sambil sometimes saya ada keluar jalan, jadi nggak yang terlalu analisa banget ya untuk tradingan ini, karena posisinya begini saya teman-teman. Nih ya, nih saya banyak apa, ini ada BTC USD ya kan, terus ada AUD USD ya. Nah kalau kalian ini tetap ada yang namanya cut loss ya di sini ya. Ini ada cut loss ya, terus ada profit ya teman-teman ya, sale-nya berapa, lot-nya berapa ya kan. Nah ini kalau kalian lihat nih, saya udah withdraw kurang lebih $4.000 yang 4.500, deposit 3.000, karena kadang sometimes saya itu suka nih WD semua, habis itu saya balikin lagi gitu loh. Nah terus ini ada profit kurang lebih 2.400 gitu teman-teman. Dan ini akun udah berjalan kurang lebih sekitar 2 bulanan gitu ya. Terus kemudian kalau kalian perhatikan ya Bang, kira-kira ada pernah minus nggak sih? Ya ada, ini minus teman-teman. Nah ini kalau kalian perhatikan nih ya, ini minus nih gitu loh. Nah ini minus gitu, tapi ya mau dikat aja gitu loh ya. Ini kalau kalian perhatikan juga nih AUD USD, ini BTC. Nah ini ada XAU nih kecil ya, XAU saya ada masuk posisi buy, tapi after that saya close ya. Ini nggak menurut saya nggak masuk SOP terakhir gitu, makanya saya close 0,4 0,54 ya gitu teman-teman. Nah kemudian kalau kalian perhatikan lagi ya, nah ini tetap ada lossnya nih ya. Jadi nggak mungkin lah kita trading itu nggak punya loss ya. Ini realistis saya, ini akun real saya gitu ya gitu. Ini XAU USD saya trading, terus ini ada GBP JPY juga, BTC USD, XAU USD ya kan. Nah ini saya ada trading XTI atau US Oil ya di sini nih ya, ini XTI. Kemudian ada lagi nih ya, ini GBP JPY saya cut loss ya untuk GJ.
Nah ini GJ nih ya, GJ ada yang saya bukan cut loss, ini kena stop loss ya teman-teman ya gitu. Nah ini saya withdraw ya kan, terus ini profit lagi, puji Tuhan ya. Ini GBP-JP saya mainnya ya, jadi saya nggak memaksakan. Kalau misalkan in case gold ini kita nggak punya tren asli ya, atau kita belum bisa ngebaca trennya, belum dapat nih ya trennya, itu kita jangan paksain dulu sih gitu teman-teman. Karena saya kurang lebih main 5 instrumen untuk saat ini ya, sambil jaga-jaga equity saya juga gitu ya teman-teman ya. Nah supaya fungsinya apa, supaya kalau misalnya in case satu pair ini nggak bisa kita mainkan, ya udah kita masih ada banyak pair, beberapa pair lagi yang bisa kita manfaatkan gitu. Jadi nggak usah terlalu dipaksakan. Nah kalau misalkan in case kalian nggak dapat momen untuk hari ini gitu ya, ya udah kita nggak trading dulu gitu teman-teman. Nah ini nih ya, ini ada minusnya juga, nah ini hit BEP ya teman-teman ya, ini kena BEP di sini tuh ya. Oh ini bahkan minus kena BEP-nya tuh GJ ya teman-teman ya. Terus ada lagi nih, nah ini profit lagi, nah ini loss nih, ini loss gitu ya, ini loss di XOUSD gitu teman-teman ya. Jadi sebenarnya apa ya, saya itu ngebuat catatan trading saya sendiri gitu teman-teman. Ini sudah sering saya tunjukin juga ke kalian semua nih ya, ini profit berapa hari ini. Dan kalau kalian lihat nih ada yang bolong ya, ini artinya saya nggak trading gitu teman-teman gitu ya. Jadi menurut saya sih penting gitu untuk kita menjaga equity kita ya, dan meminimalisir resiko gitu ya. Seperti yang saya pernah bilang lah, kalau memang nggak dapat momen ya nggak usah dipaksa gitu. Kayak hari ini saya cuma buka di PTC ya udah gitu. Nah BTC saya udah buka ya, udah dapat juga ya, udah selesai gitu teman-teman. Saya nggak akan main lagi gitu kan. Dan memang penting ya untuk kita nih, ini mohon maaf agak out of topic ya sebenarnya, cuma saya mau jelasin ke kalian, penting banget untuk kita itu membuat satu target harian ya. Oh ini tuh harus cukup, kita nggak boleh tambah lagi nih posisinya, atau oh ya ini profit udah cukup, udah sesuai target, ya udah kita berusaha belajar untuk menahan diri gitu teman-teman. Terus oh iya ini menurut saya lossnya udah cukup nih untuk hari ini, dan memang itu yang paling pas untuk psikologi kita untuk saat ini, dan memang untuk pain resistan kita gitu ya. Ya udah kita jangan lanjut lagi, besok kita baru lanjutin lagi gitu teman-teman. Jadi antara profit, loss ya, ataupun trade ya dalam satu hari setup gitu ya, itu perlu kita bikinkan target terlebih dahulu gitu. Kayak misalkan contoh kita target modal $500 ya. Kayak saya modal $500. Saya cukup targeting sebesar ya $500 ya. $500 kali 10%. Ya, kali 10%. Berarti kan total kurang lebih $50 sehari gitu. Nah udah $50 aja gitu loh. Misalkan kalian sudah targetin 10% sehari, grow-nya ya udah $50. Anggaplah kita trading itu efektif ya 20 hari dalam satu bulan gitu. Berarti kan 50 ya dikali ya 50 dikali 20, $1.000 gitu teman-teman gitu. Ini udah $1.000 gitu. Jadi ini udah sangat cukup gitu dengan metode 50 atau 10% sehari gitu loh, dengan modal kurang lebih $500 gitu. Atau bahkan kalau kalian mau nargetin di bawah 10% juga ya it's okay gitu loh, senyamannya kalian aja gitu loh. Maksudnya oh target saya sekian ya, serealistisnya kita aja gitu sebagai trader gitu. Jangan oh iya orang-orang kayaknya bisa dapat $200 $300 ya. Ya kalian lihat dulu gitu loh, modal mereka berapa untuk bisa dapetin segitu gitu loh. Saya udah buktikan kok gitu loh. Maksudnya banyak orang-orang yang bilang trading itu, trade for living itu harus ribuan dolar ya, atau harus modal besar gitu ya. Sebenarnya nggak butuh modal besar pun, in case kita punya skill, knowledge, dan bisa memanage diri kita dengan baik ya, itu tuh udah sangat-sangat cukup gitu teman-teman gitu. Itu udah sangat cukup dan lebih dari kata cukup gitu, karena kita bisa memanage dan mengelola ya uang $500 ini nih ya untuk kebutuhan sehari-hari kita, bahkan lebih gitu loh teman-teman. $1.000
kurang lebih kalau kalian pakai floating rate ya 15 juta sebulan dengan manage sebesar 500 dolar 500 USD itu teman-teman ya gitu. Jadi berarti kan 10% ya, 10 kali 20 udah 200% grow-nya sebulan gitu. Jadi jangan kalian merasa kayak oh ketinggalan ya dengan dia atau ketinggalan dengan dia profitnya. Ya udah nggak apa-apa, itu kan memang kita lihat lah, mungkin modal mereka besar ribuan dolar ya, wajar lah kalau misalkan sehari bisa 200 100 dolar 300 dolar gitu teman-teman ya gitu. Nah kita yang pemain ya, kalau punya akun kecil dan memang punya equity-nya cuma sekitar 200 atau 500 dolar, ya udah kita realistis aja gitu loh ya. 200 dolar berarti 20 US sehari, ya udah gitu loh, nggak apa-apa. 20 USD ya, 20 USD sehari kali 20 itu kayak udah dapat 400, udah grow ya 200 kali dari total equity kalian dengan kalian konsisten 20 gitu loh ya. Jadi jangan merasa kayak percuma gitu dengan modal kecil, padahal 400 USD ini ya kalau kalian kali misalkan kurs 15.000 ya, 6 juta sebulan itu udah gaji UMR Jakarta gitu teman-teman, hanya dengan kalian trading konsisten ya, 20 hari trading ya selama 1 bulan konsisten 20 USD ya. Dan itu jangan sampai kalian overtrade gitu loh. In case kalau saya personal itu paling banyak itu adalah 3 trade dalam 1 hari, kadang 1 kadang 2, paling banyak 3 gitu. Saya membataskan diri saya untuk oke, cukup, enough for me. Sekarang saya mau enjoy kegiatan yang lain ya, menikmatin sisa waktu yang ada di hari yang sama gitu ya, dengan mengerjakan hal-hal lain, ngumpul sama orang yang kita suka, kita sayang gitu, keluarga gitu ya, atau ngerjain sesuatu yang bisa mengembangkan diri kita lagi untuk lebih baiknya ke depannya gitu ya. Jadi jangan merasa kayak oh ya udah selesai nih, target kita udah kecapai di sesi Asia, terus kita mau ngambil lagi gitu ya nanti di sesi London atau US, karena kita tahu nih volatilitas pasti tinggi gitu ya. Terus akhirnya pada saat kita ambil, oke lah kalau misalkan in case itu menguntungkan untuk kita, tapi kalau misalkan kita rugi, kita pasti akan nyesel gitu teman-teman. Dan kita akan berpikir oh ya tahu gitu tadinya nih nggak usah nih kita entry nih, harusnya tadi udah cukup segitu. Dan takutnya kalau itu terjadi, kalian akan ada yang namanya trading balasan. Jadi yang bermain itu bukan lagi strategi tapi emosi gitu. Makanya ya saya selalu ingatkan kepada kalian semua, mau modal berapapun ya, ini general aja ya gitu ya, mau modal kecil modal besar gitu ya, terutama di modal kecil kalian harus lebih memperketat habit trading kalian, kemudian sistem trading kalian gitu loh. Dan kalau misalkan sekali SL terus kalian ganti sistem lagi ya kan, terus 2 kali SL kalian ganti lagi nih strategi tradingnya gitu, itu nggak akan jadi sebuah sistem yang sempurna gitu, karena yang salah itu bukan sistem atau strategi tradingnya gitu, tapi memang kita lagi nggak dapat aja gitu, lagi loss aja gitu loh teman-teman. Emang market ya kan nggak bisa ditentukan gitu loh. Makanya pengujian sistem trading atau strategi trading itu tuh nggak mudah, itu butuh kurang lebih minimal tuh 2 bulan untuk awal mula benar-benar bisa dikatakan stabil. Itu kok belum stabil banget, karena minimal tuh 1 tahun atau 2 tahunan gitu teman-teman ya gitu sih. Jadi it's not easy lah untuk kita semua yang memang ada di industri trading ini gitu teman-teman. Oke ya, jadi apa ya, terutama di akhir tahun ini memang market itu sangat volatil ya, banyak juga sebenarnya yang kepincut untuk masuk ke dunia trading ya hanya untuk memberikan profit gitu. Sebenarnya yang harus kita pikirkan dulu adalah lossnya berapa sih yang kita mau, baru kita pikirin oh ya maunya profit sekian gitu. Oke ya gitu.